Malam ini bersama saya Happy Guritman dan bersama para narasumber saya sudah ada dua yang hadir di studio malam hari ini bersama saya. Saya ingat sapa terlebih dahulu ada Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia periode 2020-2024 dan juga ada Insinyur Resvani, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi. Selamat malam. Selamat malam. Bapak-bapak, Pak Satya, Mas Resvani. Mbak Epi. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI malam hari ini. Dan saya juga ingin sapa ada peneliti ahli utama dari BRIN, Pak Maxensius Trisambodo. Selamat malam, Pak Max. Ya, selamat malam Ibu Evi, selamat malam Pak Satya, Pak Resvani, salam sehat. Salam sehat selalu, terima kasih sudah bergabung juga secara daring Pak Max. Saya ingin terlebih dahulu ke Pak Satya. Pak Satya, kemarin Presiden menggelar rapat terbatas, ratas, ini membahas percepatan hilirisasi nasional supaya implementasi untuk proyek-proyek hilirisasi ini segera berjalan lebih cepat dan lebih masif. Kalau menurut pandangan Anda, implementasi proyek-proyek hilirisasi ini apakah memang berjalan lambat sehingga perlu percepatan? Bukan masalah cepat atau lambatnya, tapi sekarang kita menyadari bahwa peningkatan nilai tambah itu melalui proses hilirisasi. Kalau kita berbicara Undang-Undang Minerba tahun 2009, itu harusnya hilirisasi sudah dimulai dari tahun 2014. Ya, tetapi kan itu karena satu dan yang lain hal belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di dalam pemerintahan baru Pak Prabowo, Mas Gibran ini lebih ditandaskan lagi karena diyakini bahwa hilirisasi merupakan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya alam kita. Jadi kalau kita melihat hilirisasi itu tidak hanya mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, tetapi juga perikanan, ada perkebunan, pertanian. Ya, walaupun 91,7% sendiri itu ada di sisi minerba dan migas. Maka kalau kita melihat niatan untuk menambahkan nilai tambah, kan tentunya itu akan meningkatkan pendapatan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis kalau industri hilirisasi itu berada di Indonesia, ya otomatis menyerap tenaga kerja, meningkatkan skill daripada tenaga kerja itu sendiri, dan kita akan lebih kompetitif kalau nanti Indonesia pada gilirannya menjadi negara industri atau menjadi negara semi industri saja, itu sudah memaksa kita ya untuk menguasai teknologi downstream yang dilakukan di dalam semua sektor tersebut. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini merupakan satu penegasan mengenai niatan, terlebih dengan adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi 8%. Otomatis seluruh sektor kan harus digarap dan digerakkan. Baik, saya ingin ke Mas Resvani. Hari ini kan juga Presiden Prabowo sudah meresmikan, baru saja tadi ya, meresmikan smelter emas milik PT Freeport di Gresik. Ini yang juga disebut sebagai pabrik pemurnian emas terbesar di dunia dan yang pertama terintegrasi dari hulu ke hilir. Dikatakan seperti itu. Nah, bisa juga kita sebut ini sebagai sebuah pencapaian. Nah, kalau dari sebagai seorang ahli pertambangan, apa yang kemudian bisa Anda tanggapi terkait dengan langkah-langkah pemerintah sampai dengan hari ini? Baik, terima kasih Mbak Happy, Pak Satya, Pak Max, dan seluruh pemirsa TVRI. Ini menarik sekali topik mengenai hilirisasi. Namun dari sisi kami sebagai praktisi atau ahli pertambangan di Indonesia, itu lebih mengenalnya sebagai nama industrialisasi. Industrialisasi. Jadi sebenarnya di dalam dokumen undang-undang pun tidak dikenal hilirisasi, Pak. Ya, yang dikenal kita adalah di Undang-Undang 4 2009 itu peningkatan nilai tambah. Kenapa saya lebih condong kepada menggunakan terminologi industrialisasi? Karena tadi jangan sampai pengelolaan sumber daya alam kita ini berhenti di hilirisasi. Yang disebut hilirisasi tadi, konteksnya hilirisasi itu seakan-akan sumber daya mineral lalu diolah di smelter, itu adalah intermediate industry, sedangkan masih ada downstream lagi yang harus kita capai untuk bisa menjadi negara maju, ya, untuk membangun manufacturing industry. Nah, kalau boleh sedikit menanggapi mengenai apakah program-program yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini sudah sesuai seperti itu, sebenarnya sudah cukup baik progres dari negara kita, ya. Sejak Undang-Undang 1167 pada saat itu kita jelas negara ini membutuhkan investasi untuk bisa menggerakkan sektor pertambangan.
lalu di kemudian hari kita belajar bahwa negara ini perlu ke area value added ya, sehingga Undang-Undang 4 2009 semangatnya selain otonomi daerah adalah untuk membangun value added industri. Namun demikian, itu tidak cukup buat negara Indonesia untuk bisa mencapai negara maju seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah mungkin sebelumnya, adalah menjadi negara maju atau Indonesia Empas di 2045. Nah, apa yang menjadi kendala pada saat sekarang kita masih jauh tertinggal? Karena kalau kita lihat GDP Indonesia itu adalah 1,3 triliun US dollar dibandingkan dengan GDP-nya China itu 19,5 triliun US dollar dan GDP-nya Amerika 25 triliun US dollar. Nah, mereka semua negara-negara maju itu sangat-sangat concern dengan pengembangan industri downstreamnya atau manufacturing industry. Sementara strategi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini saya pikir belum cukup. Kenapa? Ada satu yang blank spot dari kita yang bisa menjadikan suksesnya tanda kutip tadi hilirisasi atau kami kenal industrialisasi. Kita lupa membangun dua hal dari program-program hilirisasi. Yang pertama adalah kita harus membangun ekosistem dari hilirisasi. Ekosistem hilirisasi adalah membangun industri-industri yang tidak hanya menjadi industri mainstream. Contoh, pada saat kita membangun industri baja, dari bahan tambangnya itu iron ore, lalu diolah bisa menjadi baja. Nah, dalam pengolahan baja ini selain dibutuhkan bahan baku iron ore, juga dibutuhkan bahan baku misalnya ferroalloy atau mangan alloy untuk bisa membentuk baja yang seperti apa yang kita harapkan. Nah, kita juga membutuhkan kokas ya. Kokas yang bisa digunakan untuk dalam proses membuat baja seperti itu. Dan kita juga membutuhkan kapur seperti itu ya. Nah, industri-industri seperti menciptakan mangan alloy, ferroalloy, kokas, kapur dan sebagainya itu harus kita perhatikan dengan baik proses pembangunannya dan harus kita atur dengan baik pula supaya tumbuh lagi industri dan manfaat-manfaat dari industrialisasi ini bisa mencapai titik optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, ini blank spot yang sangat penting yang harus kita pelajari bagaimana negara China bisa kompetitif untuk membangun manufacturing industry. Ingat, value added yang tertinggi bukan pada intermediate product, ya, tetapi value added yang tertinggi adalah pada end product. Nah, end product misalnya handphone, misalnya industri mobil, ya, misalnya industri pembangkit listrik. Pembangkitnya ya yang kita butuhkan. Hari ini mungkin Pak Satya mungkin bisa mengkoreksi angkanya, total kebutuhan listrik kita sekitar 100 gigawatt ya Pak, 100 gigawatt dan nanti menuju Indonesia maju itu 430 gigawatt akan dibutuhkan. Nah, setiap pembangkit yang ada baik itu PLTU, PLTS, wind turbin misalnya dan sebagainya. Semua itu membutuhkan turbin untuk pemutarnya dan blade-nya itu dibuat dari nickel based super alloy. Nickel based super alloy ini adalah produk dari nikel ya yang kita sebut sebagai advanced materials. Advanced material industry hari ini belum menjadi fokus dari pemerintahan kita dalam membuat program bagaimana mensukseskan industrialisasi. Advanced material industry adalah jembatan antara industri logam dasar menjadi industri manufacturing. Dia akan menarik bagaikan magnet untuk manufacturing hadir di sini dan menjadikan manufaktur kita manufaktur yang kompetitif. Bayangkan kalau kita membeli turbin pesawat dari Amerika atau dari Eropa dengan harga yang sudah ada untungnya bagi mereka, lalu kita bikin masuk ke dalam negeri, kita bikin pesawat, lalu pesawatnya kita jual dengan mereka juga menjual pesawat, mana yang akan lebih kompetitif harganya? Tentunya kompetitif mereka. Nah, industri-industri yang ada dalam advanced material itu adalah industri pendukung utama, bahan utama dari satu end product. Biasanya seperti mesin mobil, mesin pesawat, kalau pembangkit turbinnya, pemutarnya, blade-nya dan sebagainya, itu akan sangat menarik manufacturing untuk bisa hadir tumbuh di Indonesia dan itu
kunci untuk suksesnya industrialisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Resfani. Itu tadi beberapa catatan terkait blank spot yang masih ada ya di dalam proses hilirisasi ini. Saya ke Pak Max. Pak Max, kalau kemudian kita bicara terkait dengan dampaknya, nah, dari proyek-proyek hilirisasi yang sudah berjalan saat ini, bagaimana kemudian BRIN melihat dampaknya secara langsung, baik itu ke masyarakat maupun untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi kita? Seberapa signifikan? Ya, baik. Terima kasih. Memang kalau kita cermati ya, kita itu sektor pertambangan kita ya, terutama kita berbicara dalam kasus ini Freeport gitu ya. Salah satu hal yang penting ya adalah dari proses tambang tembaga itu kan adalah lumpur anoda. Gitu ya. Nah, lumpur anoda ini mempunyai potensi yang besar ya untuk diolah lebih lanjut ya. Nah, menjadi sesuatu yang saat ini kita bicarakan ya, diolah menjadi emas gitu ya. Nah, dari data gitu ya, kita lihat dari sekitar 8.600 ton ya, ini data dari SDM ya, 8.600 ton lumpur anoda itu bisa menghasilkan potensi emas ya sekitar 60 sampai 90 ton gitu ya. Sementara perak ya, yang juga ada komponennya ya di dalam lumpur itu antara 340 sampai 460 ton gitu ya. Nah, bagaimana ya kalau nilai ekonomi dari emas dan perak ya, yang selama ini kita ekspor gitu ya, kita ekspor 100% gitu ya, itu bisa kita olah, kita tahan ya, kita tahan di dalam negeri ya. Tentu kita berbicara nanti potensi ya, pendapatan negara dari situ ya, kesempatan kerja yang bisa tercipta begitu ya. Misalkan kalau saya cermati ya, untuk yang kawasan ekonomi khusus Gresik ya, yang terkait dengan pengembangan zona untuk pengolahan konsentrat tembaga yang juga nanti akan menghasilkan pengolahan ya untuk lumpur katoda, ini kesempatan kerjanya bisa banyak, besar sekali ya. Soalnya itu ada bisa sampai 13.000 pekerja ya. Jadi besar sekali ya bagaimana geliat ekonomi lokal, bagaimana pendapatan APBN ya bisa bertambah ya, dan bagaimana peluang-peluang yang lain yang bisa kita tangkap. Tapi mungkin yang saya kira lebih penting adalah sebetulnya dengan potensi-potensi ini itu bisa menjadi satu peluang ya bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari yang kita sebut ya di dalam ekonomi itu commodity dependence ya. Jadi kita itulah negara yang relatif ya rentan masuk dalam kategori commodity dependence. Jadi apa itu commodity dependence? Yaitu ketika hampir 60% ekspor kita itu komoditas gitu. Nah, ya. Jadi bagaimana dengan proses hilirisasi ini kita bisa melakukan transformasi secara bertahap agar komponen komoditas ya yang kita ekspor ya pro komoditas itu ya itu bisa beralih ya menjadi sumber daya lain yang bernilai lebih tinggi ya. Dan bahkan tadi ya juga disampaikan oleh Pak Resfani ya, emas ini kan juga menjadi satu bahan baku penting untuk industri elektronik, otomotif ya, yang membutuhkan ini ke depan. Ya, kita tahu nanti kan ke depan akan banyak kendaraan listrik ya, kebutuhan perangkat-perangkat elektronik akan meningkat. Nah, emas itu menjadi salah satu komponen penting di dalam value chain ini. Jadi saya lihat prospeknya bagus ya untuk serapan tenaga kerja, nilai tambah, melepaskan dari ketergantungan komoditas. Nah, tinggal yang paling penting adalah mungkin bagaimana kita mengendalikan dampak-dampak lingkungan ya, karena hilirisasi tentu akan memberikan konsekuensi dampak lingkungan ya, pencemaran, kebutuhan energi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sama-sama kelola agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat dan daya saing kita. Mungkin demikian, Bu Evi. Baik, Pak Max. Tapi kemudian apa yang bisa memperlambat jalannya industrialisasi ini, hilirisasi nasional kita saat ini? Karena kalau tadi Pak Satya sempat mengatakan hilirisasi itu kan harusnya dari 2014 ya Pak ya, kalau sesuai dengan Undang-Undang Minerba gitu. Tapi sampai sekarang ini kita masih butuh percepatan, terus digalakkan gitu. Seperti ada sesuatu yang menghambat kita untuk berlari. Kalau menurut Anda apa faktornya? Ya, mungkin kita perlu memperbesar ya ruang-ruang investasi ya untuk pemurnian ini ya. Dan ini bisa terbangun ketika ada pasokan energi yang memadai juga ya. Mungkin saya yakin Pak Satya memahami ya. Jadi banyak industri hilirisasi terhambat karena pasokan energi. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan ketersediaan pasokan energi?
Itu yang pertama. Terus yang kedua kan juga kita bicara teknologi ya. Tidak semua teknologi kita kuasai. Jadi bagaimana kita bisa membangun kerjasama ya dengan negara-negara lain ya untuk membangun kemampuan teknologi ya. Itu juga menjadi catatan penting. Dan yang juga penting adalah sebetulnya acceptance ya. Acceptance dari masyarakat ya, dari masyarakat sekitar. Nah ini kan untuk bisa meningkatkan acceptance dari masyarakat ya. Masyarakat itu senang ada tambang di sana karena mereka merasa ya perusahaan ini betul-betul menjalani katakanlah concern yang besar terhadap kondisi sosial, lingkungan, ya tata kelola yang baik, risiko yang jadi betapa tadi ya saya katakan ekosistemnya juga harus dibangun. Jadi dengan demikian lokasi yang bagus ya, sumber dayanya besar ditambah oleh acceptance masyarakat yang memadai begitu ya dengan konsekuensi-konsekuensi yang terukur ya, risiko yang bisa diatasi. Saya yakin hambatan-hambatan ini bisa diatasi ya, bisa diatasi dengan baik begitu ya. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Max. Kita akan menarik sekali ini akan kita lanjutkan nanti usai jeda. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami membahas hilirisasi tambang, meningkatkan nilai tambah ekonomi, tentunya masih bersama para narasumber. Ada Pak Satya, anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2024 di studio bersama saya. Kemudian juga ada Mas Resvani, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, dan secara daring ada peneliti ahli utama BRIN Pak Maxensius. Baik, saya ingin ke Pak Satya. Pak Satya, tadi ada yang menarik juga disampaikan oleh Pak Max sebelumnya, bagaimana yang penting juga adalah bagaimana kita mengendalikan dampak-dampak lingkungan. Nah, beberapa waktu yang lalu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah mengatakan pemerintah itu menggenjot hilirisasi, tetapi juga tetap harus menjaga lingkungan. Nah, bagaimana kemudian pemerintah dan pelaku industri ini memastikan proses hilirisasi ini ramah lingkungan dan juga memastikan lingkungan yang berkelanjutan? Kan Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian Paris, ya. Jadi semua orang sudah paham lah paling tidak bahwa kita harus menurunkan emisi karbon kita ya sampai sekitar 380-an juta ton by 2030. Yeah. Kan itu menjadi komitmen semuanya. Kalau kita ngelihat siapa sih yang mempunyai kewajiban tidak cuma di sektor industri, tapi juga di sektor energinya, di sektor transportasi dan juga waste gitu. Nah, di sektor industri otomatis mereka harus menggunakan alat-alat ya kalau kita berbicara industri yang mendekarbonize. Jadi yang melakukan pengurangan daripada emisi karbon apa saja itu dalam aspek proses ya, tetapi dalam aspek pengelolaan lingkungan ya di alam sekitar itu tentunya harus melalui atau mengikuti kaidah-kaidah lingkungan yang sudah mendapatkan acceptance internasional. Jadi ada namanya environmental impact assessment. Itu kan suatu pengujian daripada lingkungan bagaimana supaya mereka mengikuti kaidah tersebut tidak mencemari, tidak menimbulkan problem sosial sendiri. Saya pikir itu merupakan satu statement yang berlaku bagi pengembangan industri, apalagi kita menuju kepada hilirisasi tadi, menuju ke downstreaming tadi, itu otomatis banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kan berbeda dengan kita menjual komoditi saja, gitu ya dalam bentuk iron ore misalkan, ya atau copper ore misalkan, dengan kalau gitu kita proses sampai menjadi satu bahan baku untuk industri elektronika. Misalkan demikian, itu kan prosesnya akan melibatkan banyak sekali jenjang industri yang mana berkaitan dengan masalah bagaimana kita menjaga lingkungan. Jadi menurut saya yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden tadi cukup mengena gitu karena komitmen internasional kita dan juga bagaimana kita mendedikasikan untuk mengelola bumi ini dengan baik. Gitu. Sekaligus mengingatkan juga ya bahwa hilirisasi ayo genjot jalan, tapi kita tetap harus peduli dengan lingkungan. Ini tadi kaitannya artinya berarti dengan kalau alat-alat berarti dengan teknologi. Dengan teknologi, ya semua sekarang kalau misalkan di sektor minyak dan gas bumi yang saya kenal, yang saya paham, kan ada teknologi namanya carbon capture. Ya, carbon capture, satunya lagi juga carbon capture utilization storage. Bagaimana dia mengcapture dan dia menyimpannya. Nah, di sektor industri, ya di dalam manufacturing, mereka juga mempunyai carbon capture juga. Ya, bagaimana semua alat yang di situ bisa mengcapture daripada CO2. Nah, jadi kalau kita bisa menerapkan dalam aspek industrinya,
ya tentunya itu mempunyai kontribusi terhadap pengurangan daripada emisi dan itu diukur dan Indonesia mempunyai komitmen ke sana. Jadi menurut saya kita sudah banyak guideline ya rambu-rambu yang sudah diberikan oleh pemerintah, belum lagi nanti kalau environment-nya memungkinkan kita mengaplikasikan namanya carbon trading ya atau carbon pricing, jadi nilai ekonomi karbon. Kalau environment-nya sudah memungkinkan nanti ada carbon tax, otomatis industri yang mengembangkan dia akan kena pajak kalau itu mencemari lingkungan. Jadi ikatannya banyak, tinggal bagaimana sekarang ekosistem itu bisa dibentuk. Gitu, ya. Regulasinya ada, tinggal bangun ekosistemnya aja supaya kedepannya adalah hilirisasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya ingin nambahkan sedikit sebetulnya. Jadi kalau saya ingin spesifik aja supaya arah kita berdiskusi ini bisa mengena gitu ya. Jadi kalau kita melihat mata rantai daripada hilirisasi, kita ambil satu komponen aja, misalkan tembaga. Ya. Kita punya cadangan tembaga itu nomor 7 di dunia. Ya, kalau kita misalkan cuman copper ore saja, kita jadikan sampai menjadi alat jadi untuk industri elektronika, itu nilai tambahnya 77 kali. 77 kali. Jadi bisa dibayangkan. Selama ini yang terjadi tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Jadi kalau kita sampai ke copper concentrate aja 2 kali. Ya, nanti kita menjadi anode atau katot itu menjadi 8 kali. Itu tergantung pada fase mana kita masuk gitu. Tetapi seperti yang disampaikan Mas, bahwa kita harus pada end produknya itu bukan? Kalau kita bisa menuju sampai pada end produk itu akan bagus sekali. Tetapi kan tentunya kita hitung nanti di dalam mata rantai produksi itu kita lihat kompetisi di luar bagaimana. Apakah kita misalkan Indonesia bisa menyerap untuk pengembangan industri elektronikanya yang dikonsumsi oleh domestik. Jadi kita tidak berkompetisi dengan dunia luar, tapi kita memenuhi daripada domestic market. Sebetulnya Cina kan melakukan seperti itu. Ya, dia sebetulnya dengan diserap oleh domestic market mereka sudah cukup bisa menekan harga karena jumlah konsumsinya besar. Nah, kalau Indonesia juga bisa menghilangkan ketergantungan daripada impor, ya lantas kita mengembangkan industri elektronika dan kita juga mengembangkan koper yang kita miliki, itu tentunya yang dimaksud dengan swasembada di sini. Ya kita bisa memenuhi kebutuhan manufacture oleh raw material atau resources yang kita miliki. Nah, itu kalau kita lihat, kita hitung sampai akhir bagaimana kelipatannya sampai sedemikian tinggi, itu otomatis akan menguntungkan Indonesia. Nah, tenaga kerjanya ada, ya bahkan kalau kita melihat dari sisi nilai investasi ya, di sini kita lihat akumulasi untuk tembaga itu sekitar 15,96 billion US dollars. Itu bisa meng-create lapangan kerja sampai 150.617 orang. Jadi kan bisa dibayangkan gitu. Jadi lapangan kerjanya besar terbentuk, investasinya juga tidak kecil, kontribusi kepada PDB-nya sekitar 13 miliar US dollar. Ya, dan kalau kita mau ekspor maka akan ada peningkatan ekspor sampai 1 miliar dolar. Jadi kan luar biasa gede akumulasi daripada nilai tambahnya sangat besar sekali. Ya. Ini yang kemudian ini cuma satu komoditas loh ya. Iya, baru dari nikel aja. Nah, inilah yang kemudian ini yang disebutkan bahwa inilah yang bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi. Jadi tidak hanya 2-3 kali lipat tapi berkali-kali lipat, puluhan kali lipat. Baik. Mas Resvani, itu menarik, tadi kan juga sudah sempat disinggung ya tentang untuk bisa kita mencapai pada end product. Jadi artinya tadi hilirisasi ini tidak hanya kita berhenti di hilirisasi, tapi justru menjadikan bagaimana hilirisasi ini sebagai pintu masuk, awal masuk untuk kita menuju ke tahap berikutnya. Sebagai praktisi juga, apa kemudian yang perlu dilakukan atau apa sih yang kita masih sulit untuk mencapai ke situ? Kondisinya seperti apa sih sebenarnya gambarannya? Ya, itu tadi sebenarnya kita harus membuka pemikiran secara luas, melihat Indonesia bagian dari supply chain global. Memang tadi betul, salah satu kekuatan yang terbesar dalam mewujudkan industrialisasi adalah konsumsi di dalam negeri, seperti kata Pak Satya tadi. Tapi ingat juga bahwa pasar di dunia ini sangat luas. Gitu ya, seperti China juga selain dia konsumsi yang besar, tapi dia juga melakukan ekspor yang luar biasa. Nah, sehingga kita harus bisa mempelajari supply demand global secara bijak. Misalnya hari ini ya, contoh kita ini sudah menjadi pensuplai nikel dan turunannya
turunan di intermediate industry terbesar di dunia. Ya, kapasitas smelter kita yang berjalan di nikel itu 232 juta ton feed nickel ore, which is itu sama dengan sekitar 2,3 juta ton nikel ekuivalen. Nah, yang dibutuhkan nikel ini kan ada dua ya arahnya, satu yang di piro itu nanti menjadi stainless, yang hidronya itu salah satunya juga bisa menjadi prekursor lewat produk MHP ya, untuk menjadi prekursor baterai. Nah, untuk kebutuhan stainless dunia sekarang di dunia ini konsumsinya 66 juta ton stainless, itu setara dengan 2,5 sampai dengan 3 juta ton nikel ekuivalen, which is saya sampaikan tadi, dengan existing smelter yang ada saja itu hampir 90% bisa kita penuhi. Dan ingat masih ada lagi nih smelter yang nikel yang lagi konstruksi. Nah, artinya apa? Kita kurang hati-hati nih. Kalau ini nanti menambah lagi kapasiti, artinya oversupply di global. Dan ini sudah terjadi hari ini, harga nikel dan ini turun sekali ya. Hari ini sudah mencapai di 1.500 US dollar per ton nikel harganya, yang sebelumnya sempat di atas di 15.000 ya, sempat di atas sebelumnya di 20.000 US dollar per ton gitu ya, nikel ekuivalen. Nah, ini sangat berbahaya juga untuk bisa kita capai tadi kesuksesan dari hilirisasi ya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya pikir perlu perencanaan yang matang mengenai roadmap industri kita. Walaupun kita punya RIPIN ya Pak, kita punya RIPIN, tapi siapa yang memantau RIPIN ini bisa berjalan ya? Dan arah perjalanannya menuju industri tangguh itu kalau di RIPIN 2035 loh. Sebentar lagi nih. Dan kita masih jauh ketinggalan tadi saya sampaikan ya. Nah, jadi dan memerlukan strategi yang cukup bagus dari Indonesia. Saya bilang tadi ya, advance material itu jangan dilupakan karena itu kunci. Dan nilai tambahnya bukan hanya tadi Bapak sampaikan 17 kali, ini bisa lebih dari 100 bahkan ribuan kali. Bayangkan itu ring jantung itu, pen jantung itu bagian dari advance material loh, dari titanium. Ya. Lalu pen penyambung tulang misalnya di industri farmasi itu juga sama. Itu berapa? 100 juta mungkin sekecil ini ya. Nah, jadi nilainya itu bisa ribuan kali lipat. Jadi kita harus betul-betul masuk ke dalam advance material yang bisa menjadi jembatan bagi masuknya atau visible-nya industri-industri manufacturing. Yang ketiga, tadi mengenai investasi. Ini hal yang menarik. Dan mungkin saya pikir di negara ASEAN, kita itu berkompetisi dengan Vietnam. Ya. Untuk investment attractiveness index, kita tahu banyak investasi-investasi tidak hanya lari ke Indonesia, bahkan beberapa kita kalah dengan Vietnam ini. Nah, maka dari itu saya pikir di tengah kondisi trade war saat ini, apalagi Trump sudah 2.0 mengeluarkan executive order untuk mengenakan tarif. Nah, ini harus sangat-sangat jeli Indonesia melihat situasi yang ada. Satu sisi memang apabila diterapkan tarif kepada negara ASEAN, selain Cina yang sudah kena tarif ya, yang sangat signifikan pengaruh kepada supply chain global. Kalau kena ASEAN kita lebih berbahaya lagi. Tapi kalau baru Cina yang kena, maka nanti akan terjadi pergeseran manufacturing. Kan dia akan mencari negara-negara yang tidak kena tarif untuk bisa membangun end product industry, baru nanti diekspor ke Amerika. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menangkap peluang itu? Ini waktunya. Satu sisi memang bahaya, ancaman, tapi ada peluang di situ. Ada peluang di situ, betul. Maka pembenahan tentang bagaimana parameter-parameter investasi seperti pemberantasan korupsi, good governance yang sedang dilakukan pemerintah sekarang nih. Nah, ini harus kita dorong terus. Ya, good governance, dan juga perbaikan regulasi-regulasi, insentif yang harus kita berikan dengan baik itu ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana kita memastikan juga supaya kedaulatan sumber daya mineral kita ini bisa kita capai dengan baik. Untuk itu kita perlu penguasaan teknologi. Nah, hari ini
banyak, nggak banyak sih, masih sedikit memang, tetapi ada industri-industri dengan teknologi tinggi yang sudah hadir di Indonesia. Yang saya sebut advanced material, ini sudah ada satu perusahaan terbesar di Cina yang sudah masuk ke Indonesia, Pak. Nah, mungkin kita bisa kolaborasikan lah. Mereka itu awalnya perusahaan riset, ya. Mereka awalnya perusahaan riset, sekarang mereka pemegang market size terbesar untuk prekursor baterai. Tidak hanya EV, tapi juga tabletnya Pak Satya, handphonenya saya, handphonenya Mbak, semua yang bersifat baterai 27% mereka pegang seluruh dunia. Baik. Untuk EV kalau saya nggak salah 60%. Nah, mereka sekarang ada di Indonesia. Bagaimana riset-riset mereka harusnya didorong researcher dalam negeri untuk melakukan collaboration bersama dengan mereka di dalam negeri. Dengan kita melakukan penguasaan teknologi tadi, maka kedaulatan kita akan kuat. Kalau enggak, kita hanya nanti akan menjadi penyedia lahan, walaupun akan bermanfaat besar bagi pembukaan tenaga kerja. Tapi kalau benar-benar kita mau handal, kuat, robust negara ini ke depan, ya ketergantungan terhadap negara lain semakin berkurang lagi, kita kuasai teknologi. Ya, jadi pengembangan SDM, saya concern ya dengan program Bapak Presiden yang saya pikir cukup bagus untuk MBG ya, program makan bergizi gratis, tapi juga nanti ada tidak hanya fisik, itu untuk kebutuhan otak kita ya, organ kita supaya sehat, tapi juga untuk peningkatan anggaran-anggaran yang bersifat dengan research. Hari ini Indonesia itu 0,28% dari total GDP itu yang digunakan untuk riset pengembangan. Nah, sedangkan negara-negara seperti Korea itu sudah 4%. Negara Cina 2,5%. Jadi kita 1/10 masih ya Pak. Memang sulit, saya tahu ini kondisi APBN kita ini sulit sekali. Tapi coba kita pikirkan inovasi, cara-cara yang lebih kreatif lah. Bagaimana? MBG ini kan program kreatif ini, ya kan? Nah, coba kita pikirkan itu supaya negara kita handal dari sisi Mas inovasi. Resvani. Baik, Mas Resvani. Kita akan ke Pak Max untuk juga mendengar pendapat dari Pak Max tadi. Kalau dari Pak Max bagaimana melihat peluangnya untuk kemudian kita Indonesia ini melangkah lebih jauh di tahap industri advanced material ini? Apa saja yang perlu dilakukan atau mungkin sudah ada riset-riset tertentu yang juga dilakukan oleh BRIN terkait dengan fase ini? Ya baik, terima kasih ya. Jadi memang kalau kita melihat emas itu kan termasuk salah satu komoditas yang jumlahnya terbatas gitu ya di dunia ini. Ya walaupun Indonesia itu termasuk mungkin 5 besar ya dalam konteks cadangan emas ya di dunia. Tetapi tentu upaya ekstraktif ini yang memberikan konsekuensi juga ya. Tadi ada isu lingkungan, kesiapan teknologi dan sebagainya. Saya kira ya ke depan gitu ya, seiring ya karena emas ini kan merupakan komponen penting ya di banyak media elektronik ya, mungkin nanti EV juga akan banyak menggunakan komponen emas ya, karena sifat emas ini yang sangat unggul ya di dalam menghantarkan ya panas dan sebagainya. Jadi dia tuh punya karakteristik yang sangat baik sekali gitu. Nah mungkin ya ke depan saya kira ya di samping ya tentu upaya-upaya ekstraktif gitu ya. Kita juga perlu memikirkan nih, kebetulan kami ada di Pusat Riset Ekonomi Sirkuler ya, perilaku dan sirkuler. Kita bisa mempertimbangkan bagaimana ke depan kita juga perlu punya semacam gold recovery ya, from e-waste ya, electronic waste ya. Dan kita sebetulnya bisa juga memanfaatkan sektor informal gitu ya. Kita lihat begitu banyak limbah-limbah elektronik yang tidak tertata baik begitu ya. Bagaimana kita juga bisa menerapkan sistem ini ya. Jadi di samping sistem yang sifatnya ekstraktif, kita juga bisa ya mengembangkan kemampuan riset, menetapkan model bisnis untuk melakukan gold recovery atau kita sebut juga kadang-kadang city mining gitu ya. Untuk waste elektronik ini bisa diambil lagi ya sebagian komponen emasnya untuk mendukung, sehingga tekanan-tekanan terhadap lingkungan juga bisa kita minimalkan. Itu saya kira penting. Dan juga ya saya kira ke depan ya mungkin ini ya kita tahu ya mungkin walaupun isu Amerika gitu ya sudah menunjukkan perang dagang, tetapi jangan lupa ya bahwa sentimen lingkungan itu masih sangat kuat ya di dalam perdagangan. Misalkan bagaimana negara-negara Eropa akan sangat ketat ya melihat produk-produk yang boleh dikatakan energi intensif ya, apalagi energinya dibangkitkan dari batu bara, dan itu menjadi produk-produk yang akan masuk ke pasar mereka. Tentu mereka akan melakukan beragam
hambatan, dan ini bisa merugikan kita. Jadi yang juga penting adalah di samping kita memanfaatkan ya hilirisasi tadi ya, menciptakan nilai tambah ya, bagaimana meningkatkan efisiensi dari tambang, adalah bagaimana membuat transisi juga, transisi dari penggunaan energi tidak ramah lingkungan ya, yang menjadi lebih ramah lingkungan ya, sehingga nilai produk kita jauh akan lebih tinggi ya karena kondisi lingkungan. Dan juga ya ini riset kami juga ya, mungkin ini isu lama sebetulnya, tetapi ini sangat terkait dengan efisiensi. Jadi kan barang-barang tambang itu sangat terbatas jumlahnya, sehingga memang cara kita mengolahnya harus pada level efisiensi yang terbaik gitu. Tetapi mungkin kita juga lihat ya banyak pertambangan ilegal ya, emas dan sebagainya. Dan itu banyak yang terbuang gitu ya, yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi di sisi lain juga kita harus menata tambang-tambang ilegal yang tidak efisien. Jadi di sektor yang modern kita improve efisiensi, tapi juga bagaimana ya di sektor-sektor masih banyak problematik ya, yang ilegal itu juga peran-peran kita dorong efisiensi. Jadi kita tidak hanya berbicara bagaimana hulu dan hilir ya, tadi ya membangun ekosistem hulu dan hilir, tetapi juga bagaimana di hulunya semakin efisien, semakin bersih ya. Bagaimana menata pertambangan yang masyarakat ya, ini juga menjadi lebih baik lagi. Nah dengan demikian kita bisa mengekstrak semua value ya, semua value, tidak hanya value edit yang tadi ya hulu hilir, tetapi juga bagaimana value yang hilang karena kita menatanya tidak efisien ya, tidak efisien dan sebagainya. Kalau kita bisa membangun frame ini secara bersama-sama dan menegakkannya, saya kira tambang yang terbatas tadi itu akan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat kesejahteraan masyarakat kita. Nah, tentu tantangannya tidak mudah ya, dan ini tugas kita bersama ya, bagaimana pemerintah, saintis ya, pihak swasta dan juga masyarakat berkolaborasi menata ini bersama-sama agar nilai tambahnya makin besar. Mungkin saya kira itu Ibu Evi. Baik, terima kasih Pak Max, luar biasa sekali pandangan Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara. Di studio saya masih bersama para narasumber saya, ada Pak Satya dan juga Mas Resvani. Secara daring masih ada Pak Maxensius bergabung bersama kita semua membahas hilirisasi tambang dan bagaimana meningkatkan nilai tambah ekonomi. Saya ingin ke Pak Satya. Pak Satya, kalau kita bahas lagi soal apa yang disampaikan Presiden pada saat ratas hilirisasi kemarin, Bapak Presiden itu menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak terpusat hanya di satu pulau saja. Ini penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita lihat lagi Pak Satya, bahwa sumber daya mineral kita di setiap pulau itu berbeda, kemudian juga power supply-nya, pasokan energi itu juga berbeda-beda di setiap pulau. Nah, bagaimana kemudian agar penyebaran hilirisasi ini berjalan merata tanpa penambahan kos untuk otomatis kan jaminan pasok dan juga listrik dalam hal ini harus terjamin ya, karena tidak mungkin industri itu bisa berkembang kalau tidak ada jaminan pasokan listrik yang cukup stabil. Jadi terlebih kalau untuk smelter atau processing di dalam smelter yang membutuhkan atau sangat sensitif terhadap keberadaan daripada suplai listrik, itu kan tentunya akan dipertimbangkan. Dan kita tahu semua gitu bahwasanya jaminan pasok listrik yang stabil itu dari fosil. Ya, karena kalau kita berbicara renewables itu memang ada intermittence. Otomatis mereka membutuhkan teknologi baterai ya, sehingga itu yang mengeskalasi daripada harga renewable kita menjadi lebih tinggi. Kita akan menuju ke sana, pada gilirannya nanti renewables kita harapkan bisa berkompetisi dengan fosil. Tapi kalau kita berbicara dalam waktu jangka pendek ya, dalam 5 tahun ke depan, tentunya energi fosil masih menjadi andalan karena mereka yang bisa menjamin ketersediaan pasok untuk smelter-smelter yang dibutuhkan. Terlebih kalau itu sifatnya sudah scattered ya, tidak terpusat pada pulau-pulau besar, ya, itu otomatis PLTU mungkin masih menjadi pilihan ya, karena susahnya kita untuk memasukkan renewables di dalam konteks perencanaan daripada listrik kita ke depan. Walaupun kalau kita mengikuti kebijakan energi nasional yang baru aja direvisi ya, belum lama ini ya, diketok oleh DPR, karena itu satu-satunya peraturan pemerintah mengenai kebijakan energi nasional yang perlu mendapatkan approval dari DPR. Mereka sudah memasukkan nuklir. Ya, nuklir itu bisa menjadi salah satu pembangkit
yang harus sudah bisa on stream di tahun 2032. Walaupun jumlahnya tidak besar, ya, tetapi mereka akan secara gradual hingga tahun 2060 itu bisa kapasitasnya sampai 35 gigawatt. Nah, kenapa nuklir ini masuk? Karena kalau kita melihat demand daripada listrik ke depannya yang sangat besar. Jadi kalau kita memaksimalkan kapasitas pembangkit kita yang dari panas bumi, dari angin, dan juga dari matahari, itu semua udah kita masukkan, masih kurang. Nah, maka kenapa nuklir menjadi satu opsi. Jadi dulu ada perubahan yang signifikan daripada kebijakan energi nasional yang sebelumnya, di mana nuklir itu menjadi last option, ya sekarang menjadi viable option. Menjadi prioritasnya. Viable option sudah masuk di dalam skema di mana dia harus sudah masuk on stream di tahun 2032. Jadi bukan tidak bisa kita prioritaskan itu lantas akan terjadi tahun depan. Karena proses daripada pembangunan pembangkit itu juga membutuhkan waktu. 2032 aja sebagian daripada orang yang memahami PLT nuklir itu mereka menganggap sudah cepat sekali, Pak. Kok bisa masuk itu di tahun 2032? Tapi kita akan mencoba nanti ya agar itu bisa terjadi. Nah, menurut saya ini menjadi jawaban karena teknologi nuklir itu masuk ke dalam kelompok energi baru. Jadi kalau orang biasanya ngomong EBT begitu. Sebetulnya yang benar itu adalah EB dan ET. Jadi energi baru dan energi terbarukan. EBET. Jadi kalau EB itu salah satunya adalah energi yang menggunakan teknologi baru. Jadi misalkan kayak coal gasification, coal liquefaction, ya coal yang dicairkan, coal yang dijadikan gas, itu memerlukan teknologi baru, ya. Lantas kayak dimethyl ether, ya, DME itu juga teknologi masuk ke dalam kelompok energi baru sebetulnya, termasuk dalam hal ini adalah nuklir. Nah, nantinya kalau apabila kita bisa mengembangkan teknologi nuklir itu dengan baik, karena kita punya resource-nya, baik kita punya uranium, kita punya thorium, ya, yang bisa dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, itu bisa kita eksploitasi, ya. Saya pikir itu bisa memenuhi kebutuhan daripada industri yang mengandalkan kestabilan. Ya, di samping seperti tadi saya bilang, kalau yang energi terbarukan itu apapun mereka membutuhkan battery storage system. Ya, kalau battery storage system itu nanti teknologinya bisa kita kuasai, maka itu akan kita harapkan akan juga menekan daripada harga. Saat ini jujur aja di Indonesia teknologi baterai itu masih dikuasai oleh CATL yang dari Cina dan LG Chem yang dari Korea. Mereka tentunya masih memprotek teknologi itu sendiri. Jadi mereka belum membuka begitu saja ke Indonesia. Tetapi research center beberapa universitas yang pernah saya kunjungi itu seperti ITS dan juga UNS, mereka sudah mengembangkan mendalami betul mengenai teknologi baterai. Saya pikir ini perlu didorong, ya, supaya ke depannya kita bisa berkompetisi di dalam teknologi yang dalam kategori tidak mudah dan sangat kompetitif. Baik. Ya, jadi masih ada banyak cara dan juga skenario-skenario atau skema-skema untuk pemenuhan pasokan energi tadi, ya, untuk juga mendukung hilirisasi industri ini. Baik, saya ingin ke Mas Resvani. Salah satu tantangan besar tadi adalah infrastruktur dan teknologi. Nah, apa kemudian yang perlu dilakukan agar smelter, agar industri ini itu bisa berjalan efektif dan efisien di Indonesia? Ya, yang pertama tadi saya menanggapi dulu yang Pak Satya, karena itu part of infrastructure yang variabel infrastruktur yang paling utama memang energi. Ya. Jadi tadi Pak Satya telah menjelaskan mengenai rencana untuk segera masukkan teknologi nuklir, ya, dalam energi kita masuk menjadi viable di tahun 2032. Saya pikir itu sangat-sangat progresif dan bagus ininya, ya, program ini saya pikir. Kenapa? Karena di smelter itu cost energi adalah 30 sampai dengan 50% dari total cost smelter. 50%. Jadi bayangkan kalau teknologi sekarang dari sisi pembangkit yang reliable tadi, ya, yang reliable itu yang fosil. Yang fosil yang paling murah ya batu bara, Pak. 7 sen per kWh. Kita bandingkan dengan pembangkit katakan PLT Surya lengkap seperangkat dengan teknologi baterainya. Per kWh itu 21 sen kalau mau diterapkan betul. Itu 3 kali lipatnya. Tadi cost energi 35%, 40%, 50%. Maka udah pasti nggak akan bisa berjalan dengan renewables. Maka teknologi nuklir ini memang salah satu program saya bilang sangat lompatan kalau ini bisa kita capai. Dan itu juga akan menjadi
pendorong juga. Karena beberapa dari teknologi nuklir ini komponen-komponennya seperti pembungkus dari bahan bakarnya itu adalah zircon, itu part of advanced materials, ya. Nah, part of advanced materials. Makanya semua ini nanti akan saling terkait, hilirisasi, industrialisasi, energi, ketahanan ini sebagainya. Nah, energi juga di industri smelter atau kita sebut dengan captive power energy itu ada 20% ya. Jadi total power Indonesia itu sekitar 100 gigawatt, itu 20 gigawattnya itu untuk pabrik loh. Itu besar sekali. Nah, yang kedua mengenai energi, tidak boleh kita lupakan membangun infrastruktur grid jaringannya. Nah, transmisinya ya. Transmisi ini menjadi persoalan kita hari ini yang belum selesai di daerah-daerah, bukan di Jawa. Smelter Freeport masih mudah, ya kan? Di Manyar masih di Gresik. Infrastruktur grid di Jawa ini cukup kokoh ya, PLN sangat kuat bisa. Ini PLN loh yang supply ke Freeport. Ini prestasi menurut saya buat PLN. Nah, prestasi yang ada di Gresik ini, ayo kita coba pikirkan supaya dia visible, bisa dibangun grid di daerah Sulawesi misalnya, karena di sana banyak smelter ya, daerah Kalimantan dan sebagainya. Nah, ini masalah infrastruktur energi. Selain masalah infrastruktur energi, tentunya juga mengenai kawasan industri, Pak. Nah, saya sempat jalan ke beberapa kawasan industri. Nah, ini kita perlu mungkin merestrukturisasi kembali kawasan-kawasan supaya dia memang bisa berjalan gitu ya. Karena mengenai pelabuhannya misalnya, itu area-area pendangkalan itu masih banyak gitu. Jadi nggak bisa merapat itu vessel gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan juga infrastruktur kawasan industri, pelabuhannya dan lain sebagainya. Ada satu hal yang tadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Happy ya. Gimana ini supaya berkembang, kata Pak Prabowo, industrialisasi atau hilirisasi bisa tumbuh merata di daerah-daerah. Betul, tidak hanya di satu pulau saja. Nah, sedangkan di daerah tertentu itu punya kekhasan dan kekayaannya tersendiri. Betul. Misalnya Sulawesi kaya dengan nikelnya. Papua kaya dengan tembaganya. Jadi gimana Mas Resvandi? Sementara itu juga di area-area yang remote itu biaya-biaya atau investasi pasti akan lebih mahal tadi. Betul. Kan? Ya kan? Jadi bagaimana makanya, solusinya? nah kita perlu memang membuat clustering lagi industri, kita evaluasi kembali gitu ya. Tapi ingat, saya sampaikan tadi banyak industri-industri dalam ekosistem hilirisasi yang tadi saya contohkan dalam pendapat saya di awal, itu bisa dibangun merata di banyak wilayah. Gitu. Nah ini karena itu bisa ratusan pabrik-pabrik lagi dibangun. Jadi kalau kita berpikir hanya mainstream, kita kecil sekali nanti. Jadi harus pikir semua ekosistem yang pendukung. Termasuk kalau kita melihat konsep dari industri advanced material itu sebenarnya bagian dari pemerataan kan, ya kan? Jadi bisa membangun banyak pabrik di daerah-daerah yang advanced material beda dengan ekosistem, Mbak Happy. Kalau saya sebut advanced material itu adalah industri yang berteknologi memang tinggi, tetapi dia menjadi komponen utama dari end product manufaktur. Dia kayak seperti jembatan. Jadi kalau pada saat dia menjadi end product dari manufaktur, maka industri manufaktur akan mendekat ke situ. Ya kan? Misalnya prekursor baterai, maka industri baterai akan menjemput bola mendekati prekursornya kan begitu. Nah, sehingga harga baterainya nanti akan lebih murah, gitu kan gitu. Nah, dan apabila advanced material mendukung manufacturing ini tumbuh, maka industri logam dasar, intermediate industri tadi akan tumbuh dengan sendirinya, dan ekosistem juga akan harusnya bisa kita, asal kita perhatikan dengan baik, kita bisa tumbuhkan juga. Itu yang disebut dengan katalis industri. Itu advance. Tapi kalau ekosistem, saya bilang tadi, untuk membuat si ini perlu bumbu ini, bumbu ini semua kan harus ada dipenuhi, harus terpenuhi. Betul. Baik, terima kasih Mas Resvandi. Saya ke Pak Max dulu karena waktunya sudah menipis. Pak Max, untuk mempercepat hilirisasi namun memastikan juga prosesnya ini memperhatikan keberlanjutan utamanya lingkungan ya. Apa kemudian regulasi yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, atau tadi dari perdiskusian kita untuk kemudian mencapai langkah yang lebih maju lagi, apa yang kemudian regulasi yang perlu disesuaikan atau diperbaiki? Ya, baik, terima kasih ya. Sebetulnya kalau kita berbicara norma pertambangan itu kan sebetulnya sudah cukup matang begitu ya. Dan saya kira investor-investor yang baik itu betul-betul memperhatikan dampak-dampak lingkungan. Dan juga kalau
saya cermati ya dari riset kami gitu ya, kegiatan pertambangan ini memang menuntut adanya satu upaya integrasi atau kita sebut sebagai istilahnya co-specialize. Jadi kalau kita lihat yang di kasus di Gresik ya, PT Freeport kan di situ sudah dibangun untuk pengolahan konsentrat tembaganya kan. Nah, di situ ada limbah, limbah anodanya. Limbah anodanya itu kemudian ditangkap, diproses lagi. Yang tadinya kan limbah itu mungkin dijual langsung ini ya, dilepas gitu ya. Nah, sekarang limbah itu karena mengandung nilai emas, ada perak ya, yang bisa dioptimalkan, dimanfaatkan. Jadi integrated. Ya kan, sebetulnya ini lebih memudahkan ya. Ketika satu industri ya, sudah terintegrated, itu sebetulnya akan lebih mudah pengawasannya. Bagaimana melihat dampak-dampaknya begitu ya. Dan kayaknya memang di kita gitu ya, problem di kita itu kadang-kadang analisis seperti ini tuh sifatnya ya, mohon maaf ya, masih cut and paste gitu dari dokumen-dokumen yang dari tidak jelas tadi. Dan bagaimana kita harus tadi ya, saya sepakat ya dengan Pak Satya ya, bagaimana kita bisa menciptakan good governance ya, bagaimana GRC-nya ya, good governance risk-nya, bagaimana governance sosial responsibility-nya itu dijaga gitu ya, sehingga memang industri ini memberikan tidak hanya dampak ekonomi ya, tetapi juga bisa memberikan nilai terhadap lingkungan ya, yang selama ini mungkin diabaikan. Dan juga tadi yang saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun basis-basis recycle ya, sehingga limbah-limbah yang mengandung logam-logam berharga ini juga bisa kita manfaatkan kembali ya, sehingga tekanan untuk melakukan ekstraksi lingkungan ya, untuk melakukan itu bisa kita minimalkan. Nah, mungkin strategi-strategi ini yang juga harus dikembangkan begitu dalam satu roadmap yang utuh gitu ya, yang utuh. Mudah-mudahan dengan demikian upaya kita melakukan industrialisasi begitu ya, hilirisasi ini tidak memberikan dampak-dampak yang berbahaya bagi masyarakat, bagi lingkungan ya. Misalkan kesulitan air bersih nanti kan, polusi udara gitu kan, penyakit-penyakit. Jadi bagaimana kita mencapaikan triple win ya, antara kepentingan ekonomi, bumi kita dan masyarakat kita harus bergerak bersama. Ini tantangan kita bersama. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Max. Saya ingin ke Pak Satya ini juga mungkin terakhir ya Pak Satya, bisa dijawab singkat saja. Jadi menurut Anda apa kunci keberhasilan hilirisasi nasional agar ini bisa benar-benar memberikan dampak nyata seperti yang diinginkan oleh Presiden? Ya, kita harapkan bahwa proses hilirisasi itu bisa kita lakukan secara bertahap, terukur ya, dan tetap kita environmentally friendly ya, karena sustainability itu menjadi isu sentral dan isu dunia, di mana isu lingkungan ini akan membawa masa depan kita. Maka kenapa tadi saya katakan bahwa Indonesia harus menciptakan satu ekosistem hijau yang betul-betul konsisten. Jadi kalau nanti carbon pricing diterapkan, lantas carbon tax juga bisa diterapkan ya, tanpa mengganggu perekonomian nasional, saya pikir akan menjadi salah satu contoh yang baik di dalam kita mengelola sumber daya alam kita ke depan. Karena tadi dikatakan bahwasanya batu bara masih murah, mereka masih belum memasukkan faktor externalities. Jadi kalau mereka memasukkan faktor externalities yang intinya adalah bagaimana mereka merusak lingkungan, maka harga batu bara yang 7 sen tadi bisa menjadi 14 sen. Ya, karena itu menurut saya kita harus bermain pada ekosistem yang benar gitu. Yang di kemudian hari kita bisa memilih bagaimana caranya kita mengelola industri hilirisasi dalam hal ini yang lebih sustainable. Baik, terima kasih Pak Satya. Mas Resvani juga dijawab singkat saja. Jadi kalau melihat perkembangan ini, apa kemudian harapan Anda ke depan terhadap percepatan hilirisasi di sektor pertambangan? Apakah kita bisa menjadi negara industri hilirisasi yang kuat? Ya. Baik. Saya sedikit ada yang kelewat dari obrolan kita dari awal tadi. Boleh singkat saja, jadi Mas kita Resvani. harus juga selain bicara industrialisasi ini, perkuat juga eksplorasi. Ya. Kita harus menjaga neraca sumber daya dan cadangan kita dari mineral kita ya. Nah, karena ini eksplorasi ini luar biasa. Udah terakhir penemuan mineral sekarang itu ada hasil eksplorasi tahun 80-90-an loh. Ya, rasio eksplorasi kita itu kecil sekali gitu ya. Jadi ini menjadi catatan buat apa kita ini segala macam, tapi kita bahan bakunya hilang. Karena karakteristik genuinnya Indonesia dibanding dengan negara-negara lain itu adalah kita punya keunggulan komparatif. Kita punya sumber daya mineral loh.
Nah, tapi ini kalau nggak kita jaga bahaya ini barang, ya kan nggak ada gunanya kita ngomong yang lain-lain tadi. Oke, itu satu ya. Nah, terus yang lainnya saya pikir saya sepakat selain kita mengedepankan isu lingkungan gitu ya, tetap ke lingkungan, tapi ingat juga ya bahwa kalau ngomong gas emisi, sumbangan Indonesia itu per kapita itu 2,3 ton CO2 ekivalen. Mbak Epi tahu Cina berapa, Amerika berapa? Lebih besar. 11 ton. Kita 2,3, mereka 10, 9, 10, 11 ton CO2 ekivalen. Artinya apa? Kita jangan sampai menjadi negara yang terus terpressure dengan karbon. Karena ingat juga, bukan saya tidak mendukung ya net zero emission itu bukan hanya tidak menggunakan atau mengurangi karbon, tetapi juga penyerapannya. Makanya program kalau di pertambangan itu kan ada reboisasi, ya kan, reklamasi, itu yang harus dilakukan juga untuk penyerapan lebih. Nah, jadi tolong kita untuk bisa melakukan percepatan industrialisasi, hati-hati juga dengan urusan gas emisi tadi ya. Hati-hati juga dengan rantai pasok global, jangan sampai kita kebablasan. Dan kita harus cerdik dalam membuat satu strategi yang bisa mempercepat dengan beberapa yang pernah saya sampaikan di permulaan tadi. Dan itu semua harus di-govern dengan governance yang baik, ya, yang bebas korupsi dan sebagainya. Saya yakin dan saya optimis seperti Pak Presiden juga ini, kita bisa mencapai negara maju 2045. Mungkin lebih cepat kalau kita serius menangani bersama-sama. Baik, terima kasih Mas Resvani, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia periode 2020-2024. Juga Pak Maxensius Trisambodo, peneliti ahli utama BRIN. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi pandangan, perbincangan kita yang sangat menarik sekali tentang hilirisasi tambang. Tentunya harapan kita semoga tercapai ya. Baik, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.